Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung untuk yang sudah masuk ke ruangan Zoom. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin yang tidak berhalangan boleh open video sembari kita menunggu teman-teman lain yang belum bergabung. Gitu. Masya Allah, banyak sekali pesertanya. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kira-kira dari mana aja nih teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat nama serta asalnya dari mana begitu ya. Siapa tahu ternyata ada yang tetanggaan gitu. Oh, ada yang dari Tangerang. Masya Allah, ini masih sekitaran Jabodetabek ya, Sumedang, Bandung. Oh, ada yang dari Bandung. Oke, ada dari Tangsel, Tangerang juga. Oh, ada dari Solo, dari Cikarang, dari Depok. Dari Jember, Masya Allah. Ada yang dari Lampung, Semarang. Oh, Kabupaten Bogor. Ya, Masya Allah dari Denpasar, Surabaya. Luar biasa ya, ini kira-kira terjauh dari mana ya? Oke, baik yang tidak bisa atau bermasalah, asalkan tetap menyimak gitu. Oh, Masya Allah dari Riau. Ada dari Riau sudah hadir. Apakah ada yang dari Sulawesi atau dari Bima, NTB gitu ya. Dari Jakarta, Masya Allah dari sekitaran ibu kota ini. Jakarta, Depok, Bandung, Bogor, Tangsel, dari Jambi. Masya Allah dari Jambi juga ada. Nah, teman-teman sudah siap semuanya? Silakan menyiapkan buku catatannya mungkin ataupun istilahnya air minum supaya tetap terhidrasi ya karena siang-siang khawatir nanti begitu mendengarkan materi. Oh, ini ada yang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Nah, karena sudah cukup banyak, sepertinya sebentar lagi akan kita mulai. Sebentar. Oke. Terjauh masih dari Riau dan Pontianak. Adakah yang lebih jauh dari Pontianak dan juga Riau? Ada dari Sukabumi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul begitu ya untuk belajar bersama meskipun hanya via online. Semoga tidak mengurangi niat kita untuk belajar dan juga bersilaturahmi. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dan sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga ini merupakan salah satu ikhtiar bahwasanya kita betul-betul ingin meneladani beliau seperti itu. Dan sebelum kita mulai pada acara inti, mohon izin memperkenalkan diri. Di sini saya Andri Yulian yang insya Allah nanti akan menjadi moderator pada kegiatan live tadabur siang hari ini. Nah, sepertinya sudah mulai banyak yang bergabung. Oke, untuk yang istilahnya tidak berhalangan boleh open kamera begitu ya. Ataupun yang berhalangan tidak apa-apa asalkan tetap menyimak. Nah, pada hari ini insya Allah di sesi pertama kita akan mulai dengan pengantar surat Al-Fatihah. Namun sebelum itu kami ingatkan untuk para teman-teman semuanya
Yang pertama adalah baca niat belajar, begitu ya. Kita niatkan beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, jangan lupa menyiapkan alat tulis. Silakan mempersiapkan alat tulisnya karena salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya, seperti itu. Dan silakan menyimak materi dengan sungguh-sungguh ketika nanti Ustadz menyampaikan materi. Dan yang keempat, jangan ragu untuk bertanya karena pertanyaan adalah kunci pembuka pengetahuan. Jadi nanti silakan apabila ada yang ingin bertanya ketika sesi pertanyaan dimulai boleh raise hand begitu ya. Lalu setelah itu akan kita unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Lalu yang terakhir, silakan nanti disebarluaskan atau diajarkan kepada keluarga ataupun rekan-rekan terdekat begitu apa yang sudah didapatkan dari kegiatan siang hari ini begitu. Baik, apakah sudah siap semuanya? Baik. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mampukan kita untuk memahami dan juga nanti mempraktekkan apa yang disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat memudahkan kita semuanya dalam mengikuti kegiatan siang hari ini, tidak terkendala jaringan ataupun istilahnya nanti di tengah-tengah pemaparan materi juga dapat menyimak dengan baik seperti itu. Nah, setelah ini kita akan coba ta'aruf lebih dekat berkaitan dengan apa itu Quran journaling begitu ya, dan istilahnya program-program apa saja yang ada pada Quran journaling begitu. Baik, kepada fasilitator Quran journaling saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guan, salah satu fasilitator dari Jurnal Al-Quran Indonesia. Yang di sini insya Allah akan sedikit memperkenalkan mengenai platform kami. Yang saya hormati Ustadz Ridho Abdul Fattah yang sudah bersama kami di sini, dan Pak Andri sebagai moderator yang turut membersamai kita. Insya Allah akan tadabbur bareng di sini. Juga teman-teman semua, terima kasih udah berpartisipasi dan bersemangat untuk belajar bersama. Nah, langsung aja untuk teman-teman yang baru kenal ya dan baru mengikuti kegiatan Jurnal Al-Quran Indonesia pertama kali, tentu bertanya-tanya apa sih sebenarnya Jurnal Al-Quran Indonesia, kegiatannya seperti apa, dan tujuannya seperti apa. Nah, platform ini memiliki tujuan yang seperti teman-teman bisa baca di layar untuk memfasilitasi kaum muslim, yaitu kita semua dalam menghidupkan kebiasaan bertadabur dan bertafakur di kehidupan sehari-hari. Kemudian hal tersebut kami rasa penting. Mungkin teman-teman juga merasa sama dengan kita gitu. Karena bertadabur dan bertafakur ini akan membantu kita untuk menjalani hidup kita dengan benar gitu, sesuai tuntunan yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran. Karena dari kecil kita udah tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Tapi berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh mendekati Al-Quran dan memikirkan ayat-ayatnya. Nah, kemudian aktivitas utama kami adalah mempromosikan Quran journaling sebagai pendekatan untuk membiasakan tadabbur Al-Quran. Kemudian kami menyediakan program khusus dan sumber belajar untuk mendorong dan membantu aktivitas tadabbur mandiri. Seperti misalnya jurnal Al-Quran, ya, yang mungkin sebagian teman-teman udah punya, lalu Quran Journaling Challenge seperti sekarang, nanti akan kami jelaskan lebih jauh. Juga ada kelas intensif atau workshop, di mana dalam program ini teman-teman akan belajar lebih mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Quran journaling, tadabbur, atau kegiatan berpikir dan refleksi secara umum.
Nah, alhamdulillah kelas intensif ini masih kami lakukan ya beberapa waktu belakangan untuk memenuhi undangan beberapa komunitas gitu. Jadi ada beberapa komunitas pendidikan, homeschooling, komunitas wanita, perempuan yang mengundang kami untuk belajar bareng mengenai Quran journaling. Nah, insya Allah ke depannya akan ada kelas intensif yang akan kami buka secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan belajar teman-teman. Nah, yang terakhir ada learning community. Di sini basisnya grup Telegram. Nah, tujuannya itu untuk sebagai support system bagi teman-teman yang mau rutin melakukan Quran journaling. Insya Allah bagi teman-teman yang bertadabbur lengkap ya di sesi ini, di program kali ini, dari ayat 1 sampai terakhir, akan dapat kesempatan untuk gabung di learning community, insya Allah. Nah, kemudian saya mau jelasin lagi nih tentang Quran Journaling Challenge. Jadi, menurut data yang kami kumpulkan dari hasil pendaftaran teman-teman, alhamdulillah ada sekitar 77% dari teman-teman yang baru pertama kali ikutan Quran Journaling Challenge. Jadi sisanya itu yang sudah pernah sebelumnya ikutan. Jadi alhamdulillah ada teman-teman baru nih yang ikut belajar sama kita. Nah, Quran Journaling Challenge itu seperti apa? Yaitu kegiatan tadabbur bersama ayat-ayat tematik yang telah kami lakukan sejak tahun 2019. Jadi sebelumnya Quran Journaling ini kita mengkaji ayat-ayat tematik. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya @quranjournal.id, itu teman-teman bisa temukan tema-tema yang sudah kita bahas bersama-sama itu di Quran Journaling Challenge. Dan kali ini alhamdulillah kita belajar tentang surat Al-Fatihah. Jadi Quran Journaling Challenge ini termasuk program yang cukup diminati gitu. Dan umumnya menjadi awal untuk sebagian teman-teman yang mereka itu jadi ngerasain ketagihan bertadabur gitu. Jadi bahkan ada yang mereka setelah ikut challenge ini akhirnya mulai ngajarin Quran Journal ke orang sekitarnya. Bahkan bikin program sendiri gitu buat ngajarin orang-orang. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, bisa jadi sebabnya apa? Yang pertama mungkin karena di sini teman-teman ditantang untuk merasakan sendiri pengalaman bertadabur, istilahnya self-learning. Jadi teman-teman nyari penjelasan di referensi gitu, terus meneliti sendiri apa yang bikin penasaran saat membaca ayat, lalu menemukan hal yang mengagumkan dari ayat gitu, pilihan kata atau bahasanya, dan pelajaran dari ayat yang menyentuh diri kita secara personal. Ini nih yang membuat tadabbur mandiri menjadi beda gitu feel-nya dibanding kalau kita hanya mendengar langsung aja gitu. Penjelasan dari Ustadz, nggak berusaha untuk mencari tahu sendiri lebih dulu. Nah, di sini juga teman-teman diminta untuk membagikan refleksinya di sosial media gitu sebagai syiar, juga dokumentasi hasil belajar teman-teman. Ini juga bisa jadi cara gitu untuk kita saling belajar dari hasil tadabbur orang lain. Nah, di sini di live tadabbur ini kita akan belajar bersama narasumber tentunya sebagai sumber utama kita. Dalam hal ini adalah Ustadz Ridho. Jadi di sini kita akan memperdalam hasil belajar kita, memperbaiki juga ya kalau misalnya ada salah pemahaman, ada error gitu dari hasil pengkajian kita. Juga kita bisa bertanya jika ada informasi yang kita rasa masih belum jelas. Dan penjelasan Ustadz ini insya Allah bisa jadi feedback yang membuat kita makin bisa ingat materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Dan nanti insya Allah di sesi beberapa minggu ke depan, teman-teman bisa saling berbagi dan mendengar hasil refleksi masing-masing secara langsung. Nanti di sesi-sesi berikutnya akan dibuka kesempatan teman-teman untuk membagikan, untuk sharing langsung hasil refleksinya, kesannya, gitu, pengalamannya, supaya bisa dijadikan pelajaran untuk setiap kita yang hadir. Dan program ini sudah kami usahakan disusun agar teman-teman bisa belajar optimal, gitu. Misalnya dengan adanya nanti pemantik tadabbur dan refleksi sebelum dan sesudah live ini.
kemudian nggak ada rekaman, itu juga salah satu strategi sebenarnya supaya teman-teman bisa lebih termotivasi, pendampingan dari fasilitator dan lain sebagainya. Jadi di sini kami berharap nanti teman-teman bisa serius menggunakan kesempatan untuk mencoba Quran journaling, terutama 77% tadi nih peserta baru supaya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Mungkin sekian dari kami. Selamat belajar selama beberapa minggu ke depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ini program-programnya. Jadi memang betul bahwasannya bagaimana tugas kita untuk mentadaburi Al-Quran itu sendiri gitu. Jangan sampai yang huda linas gitu kan, petunjuk bagi setiap manusia, tapi ternyata kita hanya membacanya saja begitu, tidak sampai mendalami ataupun mentadaburi ayat-ayatnya. Baik. Baik, dan kesempatan kali ini pada live Zoom perdana begitu kita akan belajar bersama berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa sih kok penting banget kita harus belajar surat Al-Fatihah? Nanti insya Allah akan dijelaskan detail oleh pembicara kita, Ustadz Ridho begitu. Namun ada salah satu hadis Nabi yang menyampaikan bahwasannya ketika seorang dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah begitu ya, meskipun dia bermakmum kepada imam, maka sholatnya tidak dinyatakan sempurna gitu. Berarti kan ada sesuatu nih yang harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai pemahaman kita terhadap Al-Fatihah itu salah begitu. Dan alhamdulillah ini salah satu wujud teman-teman sudah mulai peduli dengan sudah ada kemauan untuk memperbaiki pemahamannya berkaitan dengan Al-Fatihah dan juga mencoba untuk betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup gitu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan begitu. Dan pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Ustadz Ridho juga sudah hadir bersama kita. Sebelum kita nanti ke inti, ke materi, saya izin untuk membacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Beliau merupakan Ustadz Ridho Abdul Fattah LC, gitu. Dan domisilinya saat ini berada di Tangerang. Untuk riwayat pendidikannya di tahun 2003 hingga 2008 di Pondok Pesantren Ibadur Rahman, begitu. Lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Zaitunah Tunisia pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Dan setelah itu melanjutkan lagi pendidikan di Darul Mustafa Tarim Hadramaut yang didirikan oleh Ustadz Al-Habib Umar bin Hafiz pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Untuk aktivitas sehari-hari, mengisi majelis taklim di pesantren, di masjid-masjid begitu ya, Nabawi TV dan staf pengajar di pondoksanad.com begitu. Masya Allah luar biasa sekali nih. Semoga nanti teman-teman betul-betul bisa menyimak gitu ya dan mencatat apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridho. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Mohon maaf Ustadz belum di-unmute. Di-unmute dulu mungkin Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan bikum. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, langsung saja ini Ustadz Oke. menyampaikan materinya berkaitan dengan Al-Fatihah itu sendiri. Silakan Ustadz. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa tadakkur wa tadkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa da'wah ilal huda wa dalalah alal khair tiqa mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min batnin la yashba' min du'ain la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbuna jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim wa qad ballaghahu rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati fasilitator Quran Jurnal Syarifah Rahwan Al-Aidrus, yang saya hormati Bapak Moderator Pak Andi dan seluruh para peserta Zoom meeting
Jurnal Quran, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa adalah hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam kategori mayuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu kebaikan, maka Allah akan berikan ia pemahaman dalam agama. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang surah Al-Fatihah, kita mesti bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk mendapatkan taufik dan inayahnya untuk senantiasa mentafakuri firman Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita berbicara secara keseluruhan tentang fadilah-fadilah kita mentafakuri Al-Qur'an, maka di sana banyak sekali hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mentafakuri dan mentadabburi Al-Qur'an. Belum lagi memang Allah Subhanahu wa taala secara gamblang dan terang-terangan menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Shad, sebagaimana kita bacakan tadi di muqaddimah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Bahwa kitab, ya, kalau dalam Al-Qur'an itu kita bisa mendapati bahasa Al-Qur'an, bahasa Al-Furqan, bahasa Ad-Dzikr, bahasa kosakata Al-Quran atau kitabun, itu semua maknanya sama. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Al-Quran ini kata Allah adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipenuhi dengan keberkahan. Mubarakun, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, dipenuhi dengan keberkahan. Nah, tujuannya apa? Diturunin apa cuma hanya sekedar untuk pajangan di lemari, atau hanya untuk sekedar fasilitas ketika kita pengen akad nikah, maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar ngutang, ya kan? Atau ada tujuan lain? Nah, jelas tujuan yang paling utama dari Al-Quran itu adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, waliyatadakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki hati itu senantiasa ingat kepada ayat-ayat Allah. Makanya orang yang suka tadabbur, orang yang suka tadakkur terhadap Al-Quran dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah atau dengan gelar ulul albab, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di webinar pada siang hari ini termasuk ulul albab, orang yang punya hati yang hidup, ya. Karena banyak sekali di akhir zaman ini orang yang hatinya mati. Nah, terima kasih banyak kepada seluruh fasilitator dan juga moderator dan setiap yang berpartisipasi pada penyelenggaraan webinar kali ini. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan nilai ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita masuk kepada materi. Sebagaimana telah saya terima di sini kisi-kisi materi yang mesti kita sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah, bahwa ketika kita ingin mentafakuri sesuatu, maka kita harus tahu dulu, gitu kan, apa yang hendak kita tafakuri. Setidaknya kita kenal namanya, ya. Setidaknya kita tahu namanya. Nah, surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa penyebutan, ya, memiliki beberapa nama. Setidaknya yang masyhur itu ada 3 nama dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini dinamakan Al-Fatihah, ya. Sebagaimana kita sama-sama ketahui atau yang sering terdengar di telinga kita, itu adalah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Ya. Sebab surah ini dinamakan Al-Fatihah adalah karena dia adalah Fatihatul Kitab. Jadi proses turunnya Al-Quran yang pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfudz menuju Baitul Izzah di langit dunia, itu Allah turunkan secara keseluruhan. Itu sudah tersusun dengan rapi, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baru nanti ketika dari Baitul Izzah ke muka bumi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
itu diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, yang menurut pendapat jumhur ulama, ya, dan juga pendapat yang sahih bahwa yang pertama kali turun itu ada pada surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun permulaan Al-Qur'an itu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Itulah kenapa surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah, ya. Karena kata-kata Fatihah itu diambil dari kata-kata fataha yaftahu, yang artinya membuka. Yang selanjutnya, surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran, ya. Makanya kita sering kalau lagi acara-acara, misalkan mari sama-sama kita mulai acara kita dengan membacakan Ummul Quran. Nah, kenapa dinamakan Ummul Quran? Karena filosofinya itu tadi, li'annaha aslul Quran. Karena surah Al-Fatihah itu adalah asal muasal seluruh surah-surah yang selanjutnya yang ada di dalam Al-Quran itu diawali dari surah Al-Fatihah, ya. Diambil dari kata-kata kalau dalam bahasa Arab syai'i ay asluhu, ya. Permulaan sesuatu itu adalah asal dari sesuatu tersebut. Jadi kata-kata itu secara bahasa artinya adalah asal, ya. Karena memang tidak akan ada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan seterusnya sampai surah An-Nas jika tidak dimulai atau tidak ada asal muasalnya dari surah Al-Fatihah. Kemudian juga surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sab'ul Mathani, ya. Dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad atainaka sab'an minal mathani, ya. As-Sab'ul Mathani di sini para ulama berpendapat atau menafsirkan bahwa yang dimaksud dari As-Sab'ul Mathani di sini adalah surah Al-Fatihah. Kenapa disebut As-Sab'ul Mathani? Disebut As-Sab' karena ayatnya ada 7. Terlepas nanti apakah basmalah termasuk dari surah Al-Fatihah atau bukan, itu nanti akan kita kaji pada tafakur kita, kalau nggak salah insya Allah minggu depan tuh, ya, pas kita sampai kepada basmalah. Ya, terlepas dari basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah atau bukan, tapi yang pasti baik basmalahnya itu termasuk dari Al-Fatihah ataupun dalam riwayat yang tidak termasuk dari Al-Fatihah, maka jumlah ayat dari Al-Fatihah tetap ada 7, ya. Disebut Mathani karena surah Al-Fatihah ini menurut sebagian ulama disebut Al-Mathani karena dia turun 2 kali. Makanya surah Al-Fatihah ini kalau dalam ulumul Quran ada istilahnya, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah, ya. Ikhwan sekalian yang biasa baca Al-Quran pasti tahu tuh kalau kita baru masuk ke awal surah, wahiyya Makkiyah, gitu kan, wahiyya Madaniyah. Apa sih itu Makkiyah, apa sih itu Madaniyah? Lumrah yang kita ketahui, secara umum yang kita ketahui, Makkiyah itu yang turun di kota Makkah, Madaniyah itu yang turun di kota Madinah, walaupun di sana ada pendapat yang lain dari kalangan para ulama. Nah, disebut Mathani karena memang surah Al-Fatihah ini ada riwayat yang mengatakan turun 2 kali. Yang pertama di kota Makkah, yang kedua di kota Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari melaksanakan Isra wal Mi'raj. Tapi ala kulli hal, ini adalah nama-nama yang masyhur atau yang biasa kita dengar dari surah Al-Fatihah, ya. Jadi ada 3 tuh, ya. Yang pertama Al-Fatihah, dinamakan Fatihah kesimpulannya karena memang dia permulaan dari seluruh surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Dinamakan Ummul Kitab karena dia adalah aslul kitab, ya. Ada satu lagi penyebab dinamakan dia Ummul Kitab, ya. Dinamakan Ummul Kitab karena gini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke para nabi dan rasul sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu jumlahnya ada 104 kitab. Kandungan dari 104 kitab ini semua dikumpulkan dalam 4 kitab, ya. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Dan dari kesemua yang 4 ini ada di dalam Al-Quran. Dari seluruh yang ada di Al-Quran ada di dalam As-Suwar Al-Mufassalah, ya. Ayat-ayat yang yang mufassalah, yang kemudian dari As-Suwar Al-Mufassalah ini semuanya terkumpul dalam surah Al-Fatihah, ya. Semua terkumpul dalam surah Al-Fatihah sehingga dinamakan Ummul Kitab karena memang seluruh kandungan kitab-kitab
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Nah, kemudian yang tadi terakhir adalah dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. Yang selanjutnya, jika kita ingin berbicara tentang fadilah, ya, fadilah surah Al-Fatihah, ya, keutamaan. Fadilah itu keutamaan. Apa saja sih keutamaan surah Al-Fatihah? Tadi moderator kita sudah menyinggung bahwa nggak sah sholat kalau nggak baca surah Al-Fatihah. Karena memang ini adalah hadis sahih dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah sholat, ya, bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, tidak sah sholat bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah. Nah, jika kita lihat dari konteks pemahaman fikihnya dari hadis ini, di sini ulama juga ada perbedaan pendapat, ya. Menurut madhab kita mayoritas muslimin di Indonesia yang bermadhabkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang namanya suratul Fatihah itu rukun qauli yang mutlak, ya. Rukun qauli mutlak itu artinya antum sholat munfarid sendiri atau sholat berjamaah, baik ketika sholat berjamaah itu sebagai makmum, terlebih ketika antum sebagai imam, maka Fatihah ini kudu dibaca. Nggak boleh ditinggalin tuh. Kalau Fatihahnya ditinggalin, maka nggak sah sholatnya, ya. Nah, ada madhab yang lain, seperti misalkan madhab Hanafi atau madhab Maliki. Mereka berpendapat bahwasanya Fatihah itu wajib bagi siapa? Bagi yang sholat munfarid dan juga imam. Adapun makmum, ya, jika dia masih dalam posisi bersama dengan imam, ya, maka dia tidak wajib membaca Fatihah. Fatihahnya udah ditanggung imam, ya. Lain halnya jika dia misalkan masbuk. Nah, kita sholat di negeri Hanafi, misalkan di Turki. Nah, antum jalan-jalan ke Turki, ke Istanbul, nyampe di sana, sholat masbuk. Imam sudah dapat rakaat keempat, sholat Isya, ya kan? Antum masih baru rakaat pertama, atau di negeri Malikiyah seperti misalkan di Maroko atau di mana. Nah, ketika imam sudah selesai sholat, ya, berarti kan kita masih keutangan dua tuh. Nah, yang dua ini wajib membaca Fatihah, ya. Itu jika ditinjau dari segi fikihnya. Artinya memang surah Al-Fatihah ini salah satu keutamaannya yang pertama itu tadi, karena dia merupakan satu-satunya surah yang harus dibaca di dalam setiap kita melaksanakan ibadah sholat. Yang selanjutnya, ya, di sini ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari, an Abi Sa'id bin al-Mu'alla, qala kuntu usolli fada'ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam falam ujibhu. Qultu ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Qala alam yaqulillahu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Tsumma qala ala uallimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Fa akhadha bi yadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la uallimannaka a'dhama suratin minal Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi artinya kurang lebih seperti ini. Ini ada kisah dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu taala an. Nah, satu ketika beliau lagi sholat di masjid. Beliau lagi sholat dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sa'id, ya. Kalau di Arab gitu manggilnya ya Sa'id. Ya. Kalau kita manggil teman di Indonesia id. Nah, ujung belakangnya doang. Ya Sa'id. Nah, karena beliau lagi sholat, beliau nggak nyaut. Akhirnya selesai sholat ditanya oleh Rasulullah, Sa'id kenapa? Kamu aku panggil kok aku nggak jawab? Terus Sayyidina Abu Sa'id, ya, mengatakan bahwa maaf ya Rasulullah, saya tadi sedang dalam keadaan sholat. Nah, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah telah berfirman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman,
Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Dari ayat ini fuqaha mengambil kesimpulan kayak gini. Kalau kita lagi sholat, kemudian Rasulullah manggil kita, ya, maka kita batalin sholat kita. Sautin panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi hal itu untuk saat ini apa istilahnya mustahil terjadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, dalam artian apa namanya, berbeda alamnya dengan kita, ya. Adapun hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya yang lain itu masih hidup, ya. Jangankan Rasulullah, orang yang mati syahid pun, yang mati syahid pun sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang pesan moralnya, banyak orang yang jasadnya sudah terkubur, tapi Allah menyebut mereka masih hidup, ya kan? Karena peran mereka sebagai syahid, sebagai seorang alim. Tapi banyak orang yang jasadnya masih gentayangan, datang ke warkop, datang ke warteg, datang ke warnet, datang kemana. Tapi Allah istilahkan mereka mati, hatinya yang mati. Nah, kita bebas tuh memilih yang mana. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita yang hidup jasadan waruhan, jasad dan ruh kita terus hidup. Nah, kemudian ketika Sayyidina Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ini ya akhirnya minta maaf kepada Rasulullah SAW karena nggak nyaut, Rasulullah bilang gini, kamu mau nggak saya ajarkan satu surah yang mana dia surah yang paling agung di dalam Al-Quran, ya, yang mana dia adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian ketika beliau sedang di masjid, dituntunlah oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, bayangkan betapa indahnya momen tersebut bagi Sayyidina Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, tangannya dituntun oleh Nabi. Ya, kita banyak berharap tangan kita dituntun sama orang-orang terkenal. Ya, jangankan dituntun sama orang-orang terkenal, ya kan? Ada makanan dengan bungkusan BTS saja kita rela antri-antri. Ya, padahal yang kita harapkan tangan kita dituntun oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika hampir keluar dari masjid, Sayyidina Abu Sa'id ngingetin, ya Rasulullah, nagih janji. Katanya engkau mau ngajarin aku surah yang paling agung dalam Al-Quran. Akhirnya disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu surah Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai selesai surah tersebut. Kemudian diantara fadilahnya adalah, ya, diantara fadilahnya bisa buat ngobatin. Nah, ingat ya bahasa saya, ngobatin, bukan nyembuhin. Karena hakikat yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau media untuk ngobatin, apapun itu selama dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat, maka dia bisa jadi wasilah untuk mengobati apapun. Ya, logika sederhananya, mungkin ikhwan sekalian tahu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang seharusnya secara logika kalau dimasukin ke dalam api geseng, ya kan? Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memberikan kekuatan kepada api tersebut agar bisa membakar, juga zat yang menghilangkan kekuatan dari api tersebut untuk bisa membakar sehingga dia tidak berfungsi untuk membakar. Apa kata Allah? Wa yanaru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu rasa dingin dan jadi selamat buat Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan nyamannya tinggal di dalam api dan tidak ada istilahnya lecet atau luka bakar sedikit pun. Nah, maka kalau kita istilahnya ada orang sakit terus datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke orang soleh, Pak Kiai, Habib, mohon maaf, saya minta tolong anak saya sakit ini, ngigo aja, ya kan? Atau misalkan badannya panas, tolong dibacain Fatihah, terus sembuh. Jangan kita anggap itu sebuah kemusyrikan, jangan kita anggap itu sebuah kekufuran. Kenapa? Justru ketika kita mengatakan bahwa nih bodrek, mohon maaf nih bukan lagi endorse ya, ini obat ini yang nyembuhin saya. Nah, disitulah hakikat kemusyrikan. Ya, tapi kalau kita menganggap bahwa obat ini hanya wasilah untuk menyembuhkan, sebagaimana Fatihah juga wasilah untuk menyembuhkan, maka itu adalah i'tiqad sahih, keyakinan yang benar menurut
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita wariskan dari para salaful ummah sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari siapa? Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, kalau ini Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita langsung baca intisari hadisnya aja untuk mempersingkat waktu. Jadi satu ketika Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini bersama para rombongan sedang berada dalam perjalanan. Kemudian beliau mampir di satu tempat. Lalu datanglah seorang wanita, ya, dan mengatakan kepada rombongan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Pak, kepala kampung inna sayyidal hayyi, ya, salimun wa inna nafarona ghuyyabun. Ini ada kepala suku kita punya kepala suku, ya, punya mandor di sini, atau mungkin bahasa sekarang apa, lurah atau apa, kepala kampungnya sakit, tapi ada beberapa di antara kita yang kesurupan, ya. Nah, kemudian apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ya, ada yang bisa meruqyah. Kemudian adalah datang satu orang, dia berusaha untuk ngobatin orang yang sedang guyab tadi, yang kesurupan atau sejenisnya, atau kena sihir atau sejenisnya. Nah, dibacain tuh Ummul Kitab, dibacain Al-Quran sampai akhirnya selesai, ya, sampai akhirnya selesai, dan orang tersebut sembuh, ya. Fabaro'a, sembuh. Fa'amarolahu bitalatina syatan. Udah berbahagia nih, udah sembuh. Akhirnya rombongan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang alih-alih tadinya mampir ke situ, ya mungkin pikir mereka, waduh, mampir ke sini nih bayar ongkos penginapan apa segala macam, gara-gara ada satu yang bisa ngeruqyah, akhirnya disembelihin 30 ekor kambing, alih-alih ngeluarin ongkos, alih-alih gesek ATM, jadi makan berkat, ya kan, ngebrek diangkat, jadi makan makanan berkah, berkah dari tadi apa tuh, baca ruqyah. Nah, ketika mereka ketika mereka pulang, sampai bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritain tuh, ya, diceritain apa yang mereka lakukan. Kemudian ditanyalah yang tadi baca yang tadi meruqyah tersebut, akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarqi? Qala la ma raqaitu illa bi ummil kitab. Emang kamu ini pakar ruqyah, ya kan? Bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya kata rombongan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri tersebut yang bacain ruqyah, saya enggak punya keahlian dalam hal itu, tapi saya yakin Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini punya fungsi, ya, punya fungsi untuk bisa memberikan kesehatan, untuk bisa menjadi wasilah mengobati penyakit. Tidaklah saya lakukan apapun kecuali saya membaca Ummul Kitab, ya. Kemudian sampai akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qadimnal Madinah dzakarnahu lin Nabi. Kalau tadi ditanya sama rombongannya, bukan ditanya sama Rasulullah. Baru begitu sampai di Madinah ditanya, mereka ngadu, menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah iksimu wadribu li bisahmin, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat tersebut. Ya, intinya seperti itu. Artinya surah Fatihah ini memiliki keutamaan yang sangat agung untuk fungsi jasmani kita dan juga fungsi rohani kita. Dan semua kembali kepada keyakinan kita. Ya, semua kembali kepada keyakinan kita. Itu materi berkaitan dengan keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian kita tadi juga sudah berbicara proses pewahyuannya, ya, bahwasanya ini termasuk ke dalam kategori makkiyah. Ada juga yang mengatakan ini madaniyah, ada juga qaul yang mengatakan karena tadi Sab'ul Matani dia ini 2 kali turun sehingga disebut makkiyah wa madaniyah. Tapi qaul yang paling rajih, ya, ini adalah surah makkiyah, ya, karena biasanya takarrurun nuzul, diulangnya turunnya Al-Quran tersebut, berulang kalinya turunnya Al-Quran tersebut, itu biasanya yang turun yang keduanya, selama dia masih satu ayat yang sama atau surah yang sama, itu tidak diberikan predikat dengan turun yang kedua, tetap dengan turun yang pertamanya di mana, itulah yang dihitung.
Kemudian komposisi ayatnya, bahwa surah Al-Fatihah ini satu, mengandung tauhid, ya, itu pasti. Kemudian juga sebagaimana tadi kita katakan ya, bahwa seluruh yang ada di dalam 104 kitab itu ada di dalam 4, dirangkum dalam kitab yang 4, dari yang 4 itu dirangkum dalam Al-Quran, dan seluruh yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini adalah komposisi ayatnya adalah ya rangkuman dari seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini melalui para anbiya dan juga para rasul. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di sini juga ada materi yang akan kita bahas, itu secara umum perkenalan kita tentang surah Al-Fatihah ya. Sekarang yang ingin kita sampaikan di sini khususnya untuk pertemuan kali ini adalah masalah ta'awud ya, masalah ta'awud. At-ta'awud atau yang biasa kita sebut a'udzubillah minasyaitonirrajim ya, itu dia bukan termasuk dari bagian surah Al-Fatihah ya, juga bukan termasuk bagian dari awal-awal surah yang lain ya. Dalam surah Al-Fatihah ini hanya dimulai dari basmalah ya, menurut riwayat mutawatirah yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, tapi kita sering dengar nih orang mau baca Al-Qur'an dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu asalnya dari mana sih? Emang ada dalilnya? Nah, biasanya kan milenial nih sering nanya dalil, ya kan? Sering nanya dalil kalau milenial nih. Kadang-kadang udah ditanya dalilnya, udah dikasih tahu, masih nggak mau ngerjain. Jadi nanya doang, ngamalnya kagak. Nah, tapi itu milenial sebelah sono. Milenial sini insya Allah rajin-rajin untuk tafakur, rajin ibadahnya. Nah, untuk ta'awud sendiri ya, ta'awud sendiri, kalau kita berbicara tentang ta'awud itu sebagai permulaan dari setiap aktivitas kita, maka akan banyak tuntunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang isinya mengajarkan kita untuk memulai sesuatu itu, memulai segala sesuatu itu dengan membaca ta'awud terlebih dahulu ya. Tapi yang ingin kita sampaikan saat ini, poin yang pertama, sebelum nanti kita akan menjelaskan kapan aja sih kita disunahkan untuk baca ta'awud ya, sambil kita sebutkan beberapa hadisnya. Yang pertama, kita ingin fokus terlebih dahulu untuk berbicara masalah ta'awud ketika kita ingin baca Al-Qur'an. Karena konteks kita saat ini adalah kita ingin mentafakuri Al-Qur'an, ya kan? Kita ingin mentafakuri Al-Qur'an. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ya. Yang kalau kita artikan secara terjemahan kosakatanya, jika Anda ingin membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau sama MC biasanya eho-nya kegedean, itu jadi terkutuk, tuk. Nah, santai aja, relax aja, jangan terlalu tegang. Ini kayaknya pesertanya tegang-tegang bener ini. Saya lihat cuma moderatornya aja yang senyum-senyum dari tadi. Oke, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau pengen baca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam ayat ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an ini kan kitab suci yang mana membacanya merupakan ibadah ya. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun.
barang siapa yang membaca satu aja huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu dikali jadi 10. Jadi satu huruf dapat 10 pahala. 2 huruf dapat 20 pahala. Baca Quran ya, bukan MLM nih. Ya. Dikali begitu. Nah, kemudian diperjelas lagi oleh baginda Nabi SAW, kan ada al-ahruf al-muqatta'ah di dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang kita baca terputus-putus seperti alif lam mim, ya. Bacanya alif lam mim, bukan alama. Ya, kalau alama itu orang kaget, itu alama. Ya. Alif lam mim ini bukan satu huruf, tapi kata Rasulullah, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti udah berapa tuh? Dikali 3 sudah mendapatkan 30 pahala. Ya, sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, ini menandakan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu membacanya saja merupakan ibadah, ya. Maka dari itu ibadah ini kita nggak lepas dari yang namanya wasawisus syaitan. Sayyidina Imam Sya'rawi dalam Khawatir Imaniyah yang kemudian beliau bukukan menjadi kitab tafsir, beliau punya tafsir ya, Al-Imam Sya'rawi, ulama mufassir terkenal dari Mesir, dan beliau masih belum lama meninggal. Bahkan para masyayikh kita, diantaranya Sayyidil Habib Ali Al-Jufri, itu sering ngaji dengan beliau. Nah, beliau mengatakan kayak gini, setan itu memang sudah sejak lama punya misi tersendiri kepada Bani Adam, ya, punya misi tersendiri kepada Bani Adam, punya dendam pribadi, ya. Karena dulu pernah ada satu insiden antara dia dengan Nabi Adam yang menyebabkan dia terusir dari surga. Walaupun sebetulnya itu semua ya gara-gara perilaku iblis itu sendiri. Tapi memang perilaku makhluk yang sombong kayak gitu. Yang salah dia, tapi nyalahin orang lain. Dan balas dendamnya kepada orang lain. Artinya dari sini aja kita sudah dapat lamhah tuh. Udah dapat tafakur, ya kan? Udah dari tafakur kita siang hari ini aja, udah dapat satu pelajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa orang sombong itu modelnya kayak gitu ya. Jadi dia sendiri yang salah, tapi masih nyalahin orang lain. Nah, karena iblis ini punya dendam pribadi dengan Bani Adam, bahkan diabadikan dalam Al-Quran keinginan iblis untuk menggoda seluruh Bani Adam sampai hari kiamat, la ahtanikan nadzurriyatahu illa qalila, saya bakal celakakan, saya bakal goda seluruh keturunan Adam sampai hari kiamat, kecuali sedikit, kecuali bagian yang sedikit. Nah, karena iblis ini kerjaannya ngegodain kita, ngegangguin kita, ngebisikin kita dari seluruh sendi kehidupan kita, dari seluruh sisi amalia kita. Maka ketika ketika membaca Al-Quran yang merupakan satu ibadah, itu juga tidak lepas dari godaan iblis, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya memulai ritual ibadah kita tersebut dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis. Ya. Jadi itulah salah satu di antara penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memulai bacaan Al-Qur'an kita dengan ta'awudz. Kemudian hukum dari membaca ta'awudz itu sendiri ya, ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Jadi gini, membaca ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran, itu hukumnya seperti apa? Nah, ini kita bagi menjadi dua. Satu, baca Al-Quran di luar sholat. Satu, membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya, karena nanti hukumnya berbeda-beda. Ya. Membaca Al-Quran di luar sholat, ya, membaca Al-Quran di luar sholat, itu disunnahkan oleh para ulama. Sebelum kita membaca Al-Quran disunahkan untuk ta'awudz, ya. Kemudian di dalam sholat, ya, di sini kita rangkum, sunnatun indal jumhuri amamal qiraati fis sholati wa ghairiha. Menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah membaca ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, ya,
Oke, satu tuh poinnya. Menurut jumhur ulama, sunnah membaca ta'awud sebelum baca Quran, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Akan tetapi, menurut madhab al-imam Abu Hanifah, ya, walakin fi sholati yata'awadu fi raq'atil ula indal Hanafiyah. Menurut al-imam Abu Hanifah, ya, kita disunnahkan untuk membaca ta'awud pada rakaat pertama saja. Ya, pada rakaat pertama saja. Sunnah rakaat pertama. Rakaat kedua udah nggak sunnah lagi baca ta'awud. Tapi menurut madhab Syafi'iyah, madhab kita, itu ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan cukup disunnahkan baca ta'awud di rakaat pertama, rakaat selanjutnya nggak disunnahkan lagi. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa disunnahkan membaca ta'awud di setiap rakaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan wajib hukumnya membaca ta'awud. Di antaranya adalah Imam Atha bin Abi Rabah. Ya. Atha bin Rabah. Beliau mengatakan bahwasanya hukum membaca ta'awud itu adalah wajib. Dalilnya apa? Beliau ngambil zahirun nas. Teksnya, kalau kita lihat teks dari Al-Quran tadi, dari firman Allah tadi, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ billahi minasyaitonir rajim. Ista'id ini adalah fi'il amr yang kalau dalam gramatika bahasa Arab artinya itu adalah perintah. Asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Sehingga Sayyidina Atha mengatakan bahwasanya hukum membaca ta'awud, ya, itu adalah wajib baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Oke. Terus buat kita yang mengatakan bahwa ta'awud ini sunnah, ada dalilnya nggak? Ada dalilnya, ya. Dalilnya mana? Perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kita punya kaidah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah penjelas dari Al-Quran, ya. Makanya runutan tafsir itu gitu. Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, ya. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, gitu, runutan tafsir itu. Jadi kalau ada makna di dalam Al-Quran yang kita nggak paham, biasanya akan dijelaskan pada ayat yang lain, ya. Seperti misalkan alladzina an'amta alaihim, dalam surah Fatihah. Siapa sih an'amta alaihim? Siapa sih orang yang engkau berikan nikmat? Nah, dijelaskan dalam ayat yang lain, an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi kita ceritakan dari Sayyidina Abi Sa'id bin al-Mu'alla, ketika beliau mengajarkan kepada Sayyidina Sa'id bin al-Mu'alla surah Al-Fatihah, di situ Rasulullah langsung ngajarin Sayyidina Abu Sa'id bin al-Mu'alla surah Al-Fatihah tanpa membaca ta'awud, ya. Jadi dalam beberapa kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ta'awud, dan di dalam kesempatan yang lain beliau meninggalkan ta'awud. Tapi buat kita sangat dianjurkan untuk memulainya dengan ta'awud, ya. Untuk memulainya dengan ta'awud, baik itu di dalam sholat, khususnya di rakaat pertama, ataupun di luar sholat. Jangan sampai kita tinggalkan ta'awud tersebut, karena kita nggak maksum, ya. Kalau Rasulullah emang udah dijaga oleh Allah. Nah, kalau kita, ya kan, waduh, ini aja nih mungkin di screenshot, update status, tujuannya macam-macam. Ada yang buat gengsi-gengsian, ada yang buat ria-riaan, naudzubillah. Ya, jangan sampai, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Ya, kalau niatnya buat syiar, jamil, bagus. Oke. Ini dari segi hukum, ya. Ini dari segi hukum kita membaca ta'awud. Kemudian ada juga materi yang ingin kita sampaikan di sini, sighah ta'awud, redaksi dari ta'awud itu sendiri. Karena mungkin beberapa ikhwan ada yang pernah dengar Ustadz ceramah a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Ada as-sami', ada al-alimnya, ada tambahannya. Nah, itu benar nggak tuh? Ada dalilnya nggak tuh? Biasa, lagi-lagi milenial suka nanya dalil. Oke. Di sini ada dua riwayat, ya. Ada dua riwayat yang meskipun secara ada dua riwayat yang mana menurut jumhur ulama
yang paling afdal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, tanpa as-sami' al-alim. Ya. Riwayatnya seperti apa? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga dari selain beliau dalam hadis yang orang pada saat itu sedang marah ya, dari Sayyidina Sulaiman bin Surad. Dia lagi marah-marah terus diajarin sama Nabi SAW agar amarahnya itu padam, disuruh baca ta'awud. Ntar hadis ini akan kita sebutkan secara lengkap pada penjelasan di momen-momen apa saja kita disunnahkan dan dianjurkan membaca ta'awud. Ya, jadi itu riwayatnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ta'awud itu sigohnya atau redaksinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada satu riwayat juga dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qara'a ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baca di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bacanya kayak gini, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Terus kata Rasulullah, ya bena ummi abd, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hakada aqra'anihi Jibrilu anil lauhil mahfudhi anil qalam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bacanya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian kata Rasulullah, ya, hei Ibnu Ummi Abd, bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah pakai as-samiul alim. Kenapa? Karena yang redaksi yang seperti itu, itulah yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadaku, ya. Itulah yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadaku. Tapi dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidur, atau kebiasaan beliau kalau bangun dari tidur itu ada beberapa sunnah yang beliau lakukan. Ya, apa saja sunnah yang beliau lakukan? Pertama, bertakbir. Kemudian beliau membaca subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Ya, itu yang biasa dibacakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun tidur. Kemudian beliau baca apa lagi? Baca la ilaha illallah 3 kali. Ya. Kemudian baca apa lagi? Allahu akbar kabira 3 kali. Kemudian baca apa lagi? A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafathihi. Baru beliau baca Al-Qur'an. Jadi gitu, Rasulullah kalau bangun tidur seperti itu ritualnya. Ya, bangun tidur, kemudian baca ini, kemudian beliau sholat, kemudian baca Al-Quran. Kita bangun tidur, baca grup WhatsApp, stalking Instagram, buka TikTok, lain-lain, ya kan, dipoto, joget-joget, bibir memblek kanan, memblek kiri, aduh. Makin jauh aja kita dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki seluruh kondisi kita dan juga kondisi umat Nabi Muhammad SAW ke dalam keadaan yang lebih baik. Nah, ini redaksi yang juga diriwayatkan dari Rasulullah. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Cuma kalau kita pengen yang seperti ditalkinkan oleh malaikat Jibril, nah redaksinya yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu yang memang redaksinya seperti itu, yang ditalkinkan atau yang dibacakan oleh malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz dan juga dari Qalam. Tapi kalau kita pengen baca yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim juga nggak jadi masalah, karena ini hadisnya dari Sunan Abu Daud yang meriwayatkan adalah dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan masih pada seger ya, masih pada kuat. Lanjut nggak nih? Ya, masih terakhir ini udah jam 2 ya. Ada beberapa tempat di mana di tempat tersebut kita dianjurkan atau diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ta'awud. Yang pertama, ketika dia lagi sedang kesel-keselnya kalau lagi berantem. Ya, ini hadis yang tadi kita janjikan untuk kita sebutkan di sini. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim an Sulaiman bin Surad. Ada 2 orang laki-laki yang sedang berantem.
di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang satunya marah sampai memerah wajahnya, sampai uratnya itu apa ya, udah pada bejendol lah gitu, ya kan? Kalau mungkin teman-teman dulu kecil suka nonton Vegeta, kalau lagi kalau lagi marah tuh sama Goku, ya kan? Pada uratnya pada keluar tuh. Kemudian dilihatlah oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Rasulullah apa? Inni law alimu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu. Ya, mau nggak kamu saya ajarin satu kalimat yang kalau saja kamu ucapkan maka hilang amarah dari dirimu. Ya. Faqama rajulun mimman sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, mimman sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal tadri ma qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam anifa? Qala inni law alimu kalimatan law qala hal dhahaba anhu ay al-ghadab a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diajarkanlah kalimat tersebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ada orang yang bertanya, apa sih tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan lagi. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Sulaiman bin Surud, kalau lagi marah karena berdebat sama orang, karena berantem, karena motor kesenggol, ada yang ngesen kiri beloknya kanan, ya, buru-buru baca ta'awud, ya, daripada kita marah-marah malah jadi dosa. Kata Rasulullah apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Ya kan? Nggak sebanding. Motor lecet tinggal di skotlet. Dengan kita nggak marah, kita ngeluarin 25.000 buat di skotlet, gantinya apa? Surga dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya baca ta'awud kalau mau masuk WC. Orang zaman sekarang Masya Allah masuk WC yang dicari bukan ta'awud, yang dibaca bukan ta'awud, masuk WC yang dicari wifi. Ya kan? Akhirnya online di toilet. Masya Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh para imam yang lain seperti dari dalam riwayat Tirmidzi dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-kanifa, Rasulullah itu kalau pengen masuk toilet, pengen masuk WC, apa yang beliau katakan? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan sampai kalah kita sama anak TK. Atau mungkin kita dulu TPA pernah diajarin, tapi kemudian setelah gede kita nggak amalin. Ya, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Fungsi dari basmalah di sini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi dari basmalah ini untuk menjadi penutup aurat kita dari intipan setan. Ya. Jadi kita baca di sini kan Rasulullah meriwayatkan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama ini kita biasanya kalau diajarin mau masuk WC itu cuman baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu benar ya, memang riwayat dari Nabi SAW doanya seperti itu. Tapi ada anjuran lagi, baca basmalah sebelumnya, Bismillah. Kenapa? Karena diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah bilang begini, satru ma bainal jinni wa aurat ibni Adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Yang jadi tirai, jadi penutup antara iblis dengan auratnya manusia kalau dia pengen masuk ke kamar mandi adalah basmalah. Ya. Jadi jangan sampai kita diintip sama setan, ya, karena aurat mukmin, aurat mukminah itu harus selalu terjaga. Ya, karena dinamakan aurat. Kenapa dinamakan aurat? Li'annaha ma yahrumun nadharu ilaih. Karena sesuatu yang nggak boleh dilihat. Ya, dilihat sama diri sendiri aja makruh. Dilihat oleh diri sendiri aja makruh, apalagi dilihat oleh makhluk lain. Kemudian apa? Yang ketiga, ta'awud kalau pengen masuk masjid. Ya, dalam rangka kita berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita dan juga dalam sholat kita. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar oleh Abu Daud, Al-Imam Abu Daud yang meriwayatkan ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal masjid, Rasulullah itu kalau pengen masuk masjid, apa yang beliau katakan? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim
wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Jadi kalau Rasulullah pengen masuk masjid itu ada doa yang ketika kita masuk masjid, ya. Allahumma gfirli dambi waftahli Allahumma gfirli dambi waftahli abwaba rahmati, ketika keluar waghfirli Allahumma gfirli dambi waftahli abwaba fadlik, itu ketika masuk dan juga ketika keluar. Tapi ini sebelum masuk kita baca ta'awud. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian kapan lagi kita disunahkan baca ta'awud? Disunahkan lagi kita baca ta'awud kalau pengen bepergian. Ingat, baca ta'awud kalau pengen berangkat kemana-mana. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Sirjis radhiyallahu taala anhu. Rasulullah itu kalau pengen melakukan perjalanan, apa yang beliau katakan? Beliau nggak bilang begini, hello guys, kita sekarang lagi ada di bis ini, gila bisnya keren banget, 2 tingkat guys. Enggak begitu Rasulullah tuh. Ya, Rasulullah itu kalau pengen melakukan perjalanan apa? Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar, ya, wa ka'abatil munqalab wasu'il mandor fil mali wal ahl wa minal haur ba'dal kaur wa min da'watil madlum. Allahumma ashabna fi safarina hadha wa khlufna fi ahlina. Apal? Ntar ditulisin atau bisa dilihat nanti rekamannya, ya. Bisa dilihat nanti rekamannya. Ya. Allahumma antas sahibu fis safar, yang ya Allah engkau adalah yang menemani perjalanan kami. Wal khalifatu fil ahl. Tapi hebatnya zat engkau itu ya Allah, engkau nemanin kami dalam satu waktu, engkau juga yang nemenin keluarga yang kami tinggalkan, ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari setiap keburukan yang ada dalam perjalanan. Ila akhir doa, sampai akhir doa. Yang kelima, kalau kita nyampe di satu tempat, ya, udah sampai di satu tempat atau lagi mampir, itu juga disunahkan baca ta'awud sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sayyidatina Khawlah binti Hakim. Dari Sayyidatina Khawlah binti Hakim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil." Barang siapa yang mampir di satu tempat, ya, lagi mampir di rest area kah, lagi mampir di tengah perjalanan kemalaman nginep di hotel kah, kemudian dia bilang, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari segala makhluknya yang paling buruk, maka apa yang akan dia dapati? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila. Tidak akan ada satupun yang membahayakan dia sampai dia kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Ya. Kemudian kapan lagi kita disunnahkan baca ta'awud? Kalau lagi mimpi buruk. Kayak gimana sih mimpi buruk? Ya lagi tidur, mimpi buruk. Bukan ketemu mantan dalam kondangan, mimpi buruk itu. Ya, mimpi buruk itu ya, antum lagi tidur, terus melihat sesuatu di dalam tidur antum, sesuatu yang buruk. Ya. Kemudian ketika kita terkejut dari tidur kita karena kita mimpi buruk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca ta'awud. Kata Rasulullah, "Idza akhadta mabja'aka faqul a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun fa innahu la yadurruk." Kalau kamu udah ngelebarin selimut, udah membentangkan spray, udah ngerapihin kasur, maka katakanlah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin fa innahu la yadurruk, karena sesungguhnya hal itu semua tidak akan membahayakan kalian. Kemudian apa? Kita juga disunahkan membaca ta'awud ketika mendengar gugukan anjing, ya, anjing menggonggong, gonggongan anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum aswatad diyakah fasalullaha min fadlih
fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal hamiri fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innaha ra'at syaitana. Kemudian dalam hadis dari Sayyidina Jabir, idza sami'tum nibahal kalbi wa nahiqal hamiri bil laili fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innahunna yarawna ma la taron. Kalau kita, kata Rasulullah, kalau kita dengar kalau suara ayam itu apa? Keruyukan ayam, ya, ayam kukuruyuk, maka berdoalah kepada Allah, minta keutamaan, ya, minta keutamaan kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya ayam itu kalau lagi kukuruyuk, dia lagi ngelihat malaikat, ya, lagi ngelihat malaikat. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Tapi kalau kamu dengar anjing menggonggong atau kedelai, apa bahasa Indonesianya suara kedelai? Keledai, ya, pokoknya kalau dengar keledai bersuara sama anjing menggonggong, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya mereka lagi ngelihat setan. Ini adalah tempat-tempat di mana kita disunahkan membaca ta'awudz. Jadi dari ta'awudz saja kita mendapatkan begitu banyak hikmah, kita mendapatkan begitu banyak pelajaran. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, "Lau takallamtu lakum ala suratil Fatihati la auqartu sab'ina ba'ira." Kalau seandainya aku berbicara kepadamu, maka aku tentang surah Fatihah. Kalau seandainya aku sampaikan kepadamu tentang makna surah Fatihah, maka aku butuh untuk menyediakan 70 ekor unta. Loh, buat apa Imam Ali? Buat gendong hasil tulisanku tentang surah Fatihah. Jadi kitab-kitab yang beliau tuliskan untuk berbicara dalam makna Fatihah aja, itu nggak cukup untuk dibawa oleh 70 ekor unta. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bilang begini, satu ketika saya ngomong sama orang-orang, bahwa surah Fatihah ini bisa diambil faedahnya, pelajarannya dari surah Fatihah, mungkin kurang lebih bisa sampai 10.000 permasalahan. Terus banyak orang-orang yang hasud kepada beliau, yang dengki, ya kan, yang dengki kepada beliau, alah, ngimpi situ, ya kan, mana mungkin surah Fatihah yang cuman ada 7 ayat bisa sampai 10.000 masalah. Akhirnya beliau coba tulis dan membuktikan, dan terbukti, ya. Bahkan dalam kitab tafsir Fakhrul Razi, seperti yang dalam cetakan Darul Ihya, ya, tafsir Al-Kabir, Fakhrul Razi itu, Sayyidina Imam Fakhruddin Ar-Razi nulis tafsir surah Al-Fatihah aja itu dari halaman 21. Dari halaman 21 sampai halaman 245. Cuman tafsir surah Al-Fatihah. Dari halaman dari halaman 21 sampai 245-an. Cuman makna surah Al-Fatihah, ya. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada hamba-hambanya ilham yang terbaik, dan mudah-mudahan dari tafakur kita semua kita mendapatkan maunah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sementara ini kita cukupkan dulu tafakur kita pada siang hari ini berkaitan dengan pengenalan secara umum surah Al-Fatihah dan juga ta'awudz. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasannya. Nah, lumayan lengkap gitu ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan terkait dengan surat Al-Fatihah dan juga ta'awudz seperti itu. Nah, ini sudah ada beberapa yang menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sebentar saya cek dulu. Oke, baik. Nah, saya coba bacakan ya Ustadz ya pertanyaannya, nanti boleh langsung dijawab seperti itu. Yang pertama dari Ummu Musa begitu. Pertanyaan dari beliau adalah, adakah kisah di balik turunnya wahyu surat Al-Fatihah itu sendiri?
dari malaikat Jibril kepada Rasulullah seperti itu. Dan istilahnya kenapa saat membaca ta'awud hati tetap merasa was-was atau tetap kurang khusyuk dalam beribadah? Seperti itu, Ustaz. Mungkin itu dulu Ustaz bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Berkaitan dengan adakah kisah di balik turunnya surat Al-Fatihah itu sendiri, dan juga kenapa kok masih belum khusyuk ataupun was-was ketika sudah membaca ta'awud begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa riwayat memang yang termasuk diantaranya itu tadi, bahwa surah Al-Fatihah itu diturunkan setelah surah Al-Alaq dan Al-Qalam, ya. Ada juga yang meriwayatkan beberapa ayat setelah dari surah Al-Alaq dan surah Al-Qalam. Tapi memang Al-Fatihah ini termasuk min awail ma nazal, termasuk di antara yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian surah Al-Fatihah itu sendiri proses turunnya surah Al-Fatihah, apakah ada sababun nuzulnya, ya? Mungkin seperti itu. Sababun nuzul dari surah Al-Fatihah itu sendiri kan ada beberapa ayat yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu dengan sebab, ya. Ada yang tanpa sebab, ya. Ada yang dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Kalau surah Al-Fatihah itu sendiri, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tanpa sebab kejadian tertentu, ya. Jadi tilqaiyan, apa istilahnya kalau tilqaiyan itu memang langsung Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa didahului oleh satu momen atau satu kejadian terlebih dahulu. Kemudian udah baca ta'awud nih, tapi hati tetap merasa was-was atau tetap kurang khusyuk dalam beribadahnya. Gini, Sayyidina Syekh Sya'rawi dalam Khawatir Imaniyahnya kata beliau gini, yang bikin di antara kita kurang khusyuk itu, jadi kan kita dianjurkan baca surah Fatihah itu supaya terbantu hati kita dari godaan-godaan setan, ya kan? Terbantu hati kita dari godaan setan supaya was-was nggak ada, kemudian juga setan nggak menggoda kita. Nah, cuman kata beliau ada syaratnya. Untuk membaca Fatihah itu sendiri ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, istihbarul qalb, menghadirkan hati ketika membaca Fatihah. Ya. Yang kedua syaratnya adalah ta'zim, mu'azziman. Benar-benar mengagungkan apa yang sedang kita baca. Ya. Benar-benar mengagungkan apa yang sedang kita baca. Jadi kalau seandainya dua syarat ini benar-benar kita amalkan, insya Allah saya rasa was-was tersebut akan hilang dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, ya. Jadi yang pertama itu tadi istihbarul qalb, hati kita benar-benar kita hadirkan ketika kita membaca ta'awud. Kemudian yang kedua juga kita benar-benar mu'azziman, benar-benar mengagungkan. Mengagungkan itu tidak hanya sekedar ketika membacanya, bahkan dari proses sebelum kita membacanya kita sudah benar-benar mengagungkan. Seperti misalkan kita bisa ambil contoh dari kisah Sayyidina Imam Haddad. Sayyidina Imam Haddad saking mengagungkan waktu sholat, atau saking bagaimana pengagungan beliau terhadap sholat, itu paling kesel kalau beliau lagi jalan dari rumahnya menuju Masjid Al-Hawi untuk melaksanakan sholat berjamaah, terus di tengah jalan ada orang ngajak ngomong. Karena beliau merasa dalam perjalanan itu beliau sedang mempersiapkan hatinya, ya, sedang mempersiapkan hatinya, ya, sehingga kalau diajakin ngomong maka konsentrasi yang sedang beliau persiapkan untuk sholat itu seakan-akan diganggu, gitu. Sampai sebegitunya beliau menghormati sya'airallah. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin juga kalau misalkan datang waktu adzan, ya, langsung merah mukanya, ya. Saking menghormatinya panggilan adzan tersebut. Jadi saya rasa
buat saudari kita yang tadi bertanya kalau kita kenapa masih ada was-was saja, maka insya Allah apa yang dijawab oleh Sayyidina Syekh Sya'rawi ini bisa jadi resep buat kita ya. Tadi istihdharul qalb, kemudian juga benar-benar mengagungkan apa yang akan kita hadapi. Dan yang paling juga termasuk yang paling penting di antara yang dipesankan oleh para masyayikhina adalah kuatur roja, kuatnya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga positive thinking kita kepada Allah. Ya, dengan sedikit demi sedikit diriadohkan, dilatih, insya Allah satu waktu pasti Allah akan sampaikan kita kepada derajat tersebut. Mungkin itu yang untuk sementara ini bisa kami jawab. Baik, syukur Ustaz. Ini ada lagi Ustaz yang bertanya, tadi kan sempat ada berbagai macam redaksi ta'awudz ya yang saya sampaikan gitu. Ada bertanya kalau misalnya yang dibaca hanya satu saja, yang seperti awal permulaan membaca Al-Quran, apakah diperbolehkan seperti itu? Itu pertanyaannya itu aja? Ya, pertanyaannya itu aja. Oke. Ya, maksudnya. Oke. Itu gini, selama ada dua riwayat yang intinya mengarahkan kepada satu satu inti perintah, yaitu minta pertolongan kepada Allah, terlepas dari redaksi yang mana yang mau antum pakai, itu dipersilahkan. Hanya saja ulama menganjurkan kalau kita pengen bacanya Al-Quran, maka ta'awudnya adalah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu yang paling persis dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Jibril. Dan itu yang paling persis dilakukan oleh Rasulullah. Adapun kalau kita pengen ta'awud di selain kita pengen baca Quran, seperti tadi pengen tidur, kemudian kita dengar suara gonggongan anjing, atau ketika kita pengen melakukan perjalanan, maka kita baca ta'awudnya dengan ta'awud yang tadi dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya. Gitu. Tapi juga kalau kita pengen baca dalam baca ta'awud, baca Al-Quran, ta'awudnya juga bisa dengan a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Nah, kalau antum cuman karena yang tadi enggak istilahnya susah nih ngapalinnya, kepanjangan, a'udzubillahi min syarri khalqi, macam-macam ya kan. Allahumma inni a'udzubika min su'il mandar wa ka'abatil munqalab wal haur ba'dal kaur. Itu kepanjangan, saya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja. Boleh enggak? Boleh, nggak jadi masalah. Karena inti dari itu semua, kita minta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari setiap makhluk yang mengganggu. Ya, baik itu setan ataupun teman-temannya setan. Karena setan pun ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya jin. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Jadi kalau kita, karena mungkin kita nggak sempat buat ngapal yang panjang-panjang, mau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, nggak jadi masalah, diperbolehkan. Baik Ustaz. Ini mohon maaf Ustaz, ada dua penanya lagi. Yang pertanyaan pertama adalah, kenapa sih surat Al-Fatihah itu sering sekali dibaca di awal dan juga akhir ketika berdoa begitu? Kira-kira adakah penjelasan berkaitan dengan hal tersebut begitu? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, istilahnya bagaimana hukumnya ketika kita membacakan surat Al-Fatihah atau mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah wafat begitu? Apakah pahalanya akan sampai kepada orang tersebut begitu? Oke. Gini, kenapa Fatihah itu sering dibaca ya? Memang tuntunan salaf. Jadi gini, kenapa Fatihah dibaca di permulaan setiap kegiatan? Misal ngaji, ya, pengajian malik kita mulai acara kita dengan membacakan Ummul Quran, Fatihah. Karena pengajian itu isinya apa sih? Pengajian itu kan isinya adalah intisari dari Al-Quran, ya kan? Intisari dari Al-Quran. Setiap pengajian yang dikaji, baik itu tafsir, fikih ataupun apapun, itu intisari dari Al-Quran. Sedangkan tadi kita telah mempelajari bahwa Al-Quran itu adalah ummul kitab. Ya, Al-Quran itu adalah ummul kitab. Maka memulai segala sesuatu dengan membaca suratul Fatihah itu adalah amrun masyru', sesuatu yang memang disyariatkan, dan itu adalah amalan para salaf. Kemudian kenapa diakhiri juga dengan membaca suratul Fatihah? Ya, diakhiri dengan membaca suratul Fatihah. Tentunya yang pertama kita mengharapkan keberkahan dari surah Al-Fatihah itu sendiri.
Ya. Lalu kenapa sih para ulama menuntunkan bacanya dengan suratul Fatihah, bukan dengan baca surah yang lain, misalkan kulhu yang pendekan, ataupun apa namanya, misalkan dengan An-Nasr juga yang pendekan. Karena memang selain juga diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana di termaktub dalam beberapa kitab, dan juga para ulama mengajarkan kita, juga dikarenakan memang suratul Fatihah ini istilahnya dalam rangka kita mentawasulkan agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, salat enggak dianggap kalau enggak ada surah Fatihah. Salat ibadah, kemudian amal-amal kita yang lain pun kita kiaskan sebagai sebuah ibadah yang kita lakukan, ya. Amal-amal yang lain juga ibadah yang kita lakukan. Maka ketika misalkan kita dengan harapan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita barengi dengan surah Al-Fatihah. Walaupun tetap dianjurkan juga membaca doa-doa yang lain, khususnya yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti idza jalasa ahadukum majlisan fakathura lagatuhu falyaqul fi akhiril majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kalian duduk satu majelis yang mana di dalamnya banyak istilahnya ada bercandanya atau ada lalainya, maka tutuplah majelis tersebut sebagai kafarah dari dosa kalian dengan doa yang biasa kita baca tersebut. Nah, itu untuk pertanyaan kenapa seringkali surah Al-Fatihah itu dibaca. Kemudian yang selanjutnya, baca Fatihah buat almarhumah atau almarhum, nyampe enggak? Fatihah nyampe, Shopee yang nggak nyampe. Paket yang nggak nyampe. Kalau Fatihah nyampe, ya. Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan bahwa ihda thawab qiraatil Quran, menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, itu sampai, ya. Itu sampai sebagaimana dituliskan oleh Sayyidina Imam Syafi'i dalam Al-Umnya, ya. Cuma biasanya kalau kita bacanya Al-Quran, kita ingin sampaikan pahalanya, ya. Jadi gini, mungkin boleh saya perjelas. Fatihahnya itu sebagai tawasul kita terhadap doa kita yang kita pengen lakukan ini, atau pahala Fatihahnya yang mau kita sampaikan. Kalau seandainya pahala Fatihahnya yang ingin kita sampaikan, kita baca Fatihah nih, terus ada pahalanya, ingin kita transfer kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu dalam madhab, dalam jumhur ulama bahkan itu mengatakan bahwa thawab tersebut, pahala tersebut sampai, ya. Hanya saja Imam Syafi'i mensyaratkan dengan redaksi Allahumma taqabbal wa ausil, ya Allah terimalah dan sampaikanlah pahala bacaan kami. Tapi kalau yang dimaksud dari kita baca Fatihah buat orang yang sudah meninggal, bukan untuk menyampaikan pahalanya, tapi ada redaksi-redaksi doa yang ingin kita sampaikan buat orang yang sudah meninggal, kemudian dibarengi dengan Fatihah. Ini adalah amrun masyru' juga, sesuatu yang memang disyariatkan juga dalam konteks di mana kita bertawasul kepada Allah agar doa kita diijabah, maka kita barengi doa tersebut dengan membaca Fatihah, ya. Karena di antara tawasul yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tawasul dengan amal soleh, ya. Antum punya hajat antum apa? Antum punya keinginan kita apa? Keinginan agar orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah di alam kubur. Kita baca tuh doanya, ya. Ya Allah, angkatlah derajat orang tua saya di alam kubur. Bisiril Fatihah, dengan keberkahan Al-Fatihah. Nah, berarti bisiril Fatihah ini adalah tawasul, dan tawasul dengan amal soleh itu diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, ketika ada 3 orang yang tersesat di dalam gua, kemudian mereka bermunajat kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan katsir Ustaz untuk penjelasan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Alhamdulillah, dan istilahnya sudah bersamai kami semua di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala balas dengan kebaikan yang banyak, begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan berjumpa lagi minggu depan, dan untuk peserta sekalian, berarti setelah ini nanti bisa dimulai untuk Quran journalingnya untuk surat Al-Fatihah ayat pertama dan kedua, dan juga boleh banget ketika mau share
berkaitan dengan apa sih insight yang didapat dari kegiatan kita pada siang hari ini. Mau di Instastory-nya juga boleh begitu ya. Tentunya dengan istilahnya tag akun Quran Journaling dan juga diberikan hashtag Hyuji Al-Fatihah seperti itu. Baik, kami rasa sampai di sini untuk pertemuan kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kemampuan untuk kita memahami dan juga Amin, amin, ya rabbal kekuatan untuk alamin. mentadaburi Al-Quran, karena banyak sekali ya berdasarkan yang saya sampaikan tadi manfaat dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Baik, selamat menyelami intisari dari surat Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.